Ya pun. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita, sekolah tercinta kita. Nah, selanjutnya dari tadi pagi kita sudah berkumpul, sudah masuk ke kelas, ada yang sudah memberikan materi. Dan ini agak-agak berkeringat karena sudah siang ya, karena saya memang mengumumkannya di siang hari. Ya, terima kasih sudah hadir. Sebelum dilanjutkan ke materi, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, kita menyegarkan dulu otot-otot kita karena tadi pagi kayaknya cuacanya mendung tadi pagi. Nah, hari ini langsung terik gitu ya. Jadi tadi itu langsung masuk ke kelas. Nah, sekarang saatnya kita bergerak dulu. Kita coba peregangan dulu. Kita buat siap ya Ibu Guru? Nah, terima kasih. Mana suaranya Ibu Guru? Berdiri, kita berdiri.
Silakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Kami pun. Ya, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita di SDN Satu Rangai Tritunggal yang tercinta ini. Saya sebagai CBDP Angkatan 11 mau berbagi praktik, berbagi penerapan, menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah kita supaya sekolah kita semakin diminati, semakin dikenal, semakin disayangi oleh masyarakat sekitar. Baiklah, sebelum menyebarkan pemahaman disiplin positif, saya akan membagikan konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam rangka pelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sekarang di poin disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Aksi nyata disiplin positif kita sudah semua ya. Nilai-nilai kebajikan. 1. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kedua, keterampilan hidup dapat dipercaya, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain. Jadi ini profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan ke anak-anak ya, sampai anak-anak hafal. Mau bernyanyi ibu-ibu? Oke, baiklah kita nyanyi dulu. Yes. Pelajar Pancasila ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar. Kebalik ya. Dah, selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik seperti, nah ini kebutuhan dasar manusia ya, bertahan hidup, kasih sayang, dan
merasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu satu hukuman, konsekuensi, restitusi. Kadangkala ketika kita seseorang ataupun anak-anak kita melakukan kesalahan ya, tidak disiplin, itu konsekuensinya apa? Apakah dapat hukuman, apakah dijadikan restitusi? Karena di guru penggerak ini biasanya dipakai dengan restitusi. Mohon maaf, untuk sementara ini saya juga baru menerapkan yang namanya restitusi. Sangat sulit ketika anak-anak didik kita melakukan pelanggaran, terus kita jadikan masalah pelanggaran itu direstitusi. Karena biasanya kita memberikan hukuman. Jadi menjas anak itu bersalah. Ternyata kalau di guru penggerak tidak boleh menjas anak itu bersalah. Posisi kontrol. Kita sebagai guru, setelah saya lama-lama dari CGP ya, kita jadi sadar, saya disadar. Sadarnya apa? Posisi kontrol kita ini sebagai apa guru itu? Ada yang kita sebagai penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi kadang saya sendiri merasa jadi guru itu sebagai penghukum. Ketika anak-anak kita tidak mengerjakan PR, misalkan ya, jadi kita tuh langsung menjas anak itu bersalah. Kita tidak seharusnya yang utama itu, yang terakhir ini, kita harus sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu mengarahkan. Ketika anak itu misalkan contoh tidak membuat PR, kita tegur. Dia kronologinya kenapa, di rumah kenapa. Terus dia juga yang mencarikan solusi. Untuk lain kali, kadang-kadang kita kan gini, oke ya, kamu bersalah, kamu tidak mengerjakan PR. Lain kali itu tidak boleh. Karena untuk mencari solusi kita sendiri, dia yang melakukan kesalahan, kita yang mencari solusi. Yang seharusnya adalah kalau kita sebagai manajer, dia melakukan kesalahan, dia juga yang merasa bersalah, dia juga yang mencari solusinya. Oke, baiklah Bu, lain kali. Nah, berarti kan dia dengan sendirinya sadar dia melakukan kesalahan dan mencari solusi sendiri. Seperti biasanya, kalau saya langsung menjas karena itu bersalah, besok lain kali aku jangan ulangi. Nah, itu kan berarti saya sebagai penghukum karena saya sudah menjas aku bersalah gitu ya. Itu saya belum bisa sebagai manajer. Penghukum pembuat merasa bersalah. Ketika dari pembuat merasa bersalah, saya sebagai guru pembuat merasa bersalah, saya kan menakut-nakuti. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu tidak naik. Nah, itu pembuat merasa bersalah. 3 sebagai teman. Kalau anak kita tidak mengerjakan PR, kita jadikan teman, maksudnya seperti ini. Nah, nggak buat PR, ya udah nggak apa-apa. Nanti lain kali buat. Nah, itu sebagai teman. Kadang-kala minusnya, kalau sebagai teman, anak itu agak lunjak ya. Lama-lama anak itu agak lunjak. Nah, iya, kadang-kala juga diulang lagi kalau sebagai teman. Pemantau. Kalau pemantau kita hanya memperhatikan. Oh, anak ini tidak mengerjakan PR. Sudah, itu sebagai pemantau saja. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu, apalagi yang nomor 5 poinnya manajer. Jadi menganggap anak itu bersalah dan sadar dengan kesalahannya serta melakukan menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran dan melaksanakannya tidak diulangi lagi dengan kesalahan tersebut. Dia sadar, mencarikan solusi sendiri itu. Jadi untuk posisi kontrol ini saya belum bisa menjadi manajer. Seperti biasa, saya selalu menjadi penghukum dan kadang-kala juga saya sebagai pembuat merasa bersalah, menakut-nakuti anak tersebut dan kadang memberi hukuman. Yang sebenarnya itu kurang optimal ya, kurang bagus ya. Jadi gara-gara ikut CGP ini jadi saya jadi paham gitu. Nilai kontrol posisi saya sebagai apa sih? Ternyata saya cuma sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah saja. Kadang-kala saya tidak berteman sebagai teman karena anak kadang suka melunjak kalau jadi sebagai teman.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, kuantitatif, mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas gimana, Bu? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yaitu beberapa kesepakatan yang sudah disepakati. Misalkan kita buat keyakinan kelas nih di sekolah, di kelas, kita menjabarkan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sudah disepakati, saya sendiri yang pembuat. Saya membuat peraturan kelas nih, dilarang buang sampah ataupun datang tepat waktu. Nah, itu peraturan dari saya. Tapi kalau keyakinan kelas, yuk kita sama-sama setuju nggak dengan ini, setuju dengan ini, kesepakatan bersama. Kalau keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu sudah dari kepala sekolah, sudah dari kita dewan guru. Ini perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah disepakati dengan murid dan gurunya, kita sama-sama. Andai kata murid tidak bersedia, berarti itu bukan keyakinan kelas, karena itu kesepakatan dari siswa dan guru. Tapi kalau peraturan itu sudah ditetapkan dari kepala sekolahnya, itu yang namanya peraturan kelas. Pokoknya kelas itu harus bersih. Nah, itu berarti peraturan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Tadi saya bilang saya kadang sebagai penghukum. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya tidak bisa menjalankan ini. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena memang berulang-ulang saya nggak bisa. Ketika ada satu anak tidak datangnya tidak disiplin, dia masuk sekolah di jam upacara, misalkan datang terlambat, ataupun hari-hari biasa juga hari Selasa Rabu dia datangnya terlambat. Jadi kan kita langsung memberikan hukuman kan anak itu. Kenapa kamu datang terlambat, atau kenapa kamu tidak memakai topi, kamu berdiri dulu. Kamu berdiri di lapangan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Itu kan pemberi hukuman. Walaupun seperti itu pemberian hukuman, sebenarnya kalau melakukan segitiga restitusi yang ini saya tidak bisa, itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Yaitu menstabilkan identitas, kita tanya anak itu di rumahnya kenapa, lagi ngapain, orang tuanya apa, bagaimana kondisi dia sekarang, kondisi orang tuanya, semuanya kita berbahasa basi dengan kronologi dia ketika di rumah. Alasannya kenapa dia datang terlambat kan dulu. Nah, kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini dari kitanya. Setiap orang punya kesalahan. Jadi saya nggak bisa kayak gitu. Jadi kan bisa membesarkan anak itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya katanya tiap orang juga punya salah. Jadi saya juga salah nggak apa-apa. Saya makanya kurang setuju dengan segitiga restitusi ini. Awatin anak itu mengulang lagi. Karena dari validasi tindakan yang salah ini, setiap orang itu punya masalah dan punya kesalahan. Jadi kesalahan kamu apa? Kesalahan kamu ini bagaimana? Jadi dia memvalidasi tindakan yang salah itu merekrut semua kesalahan dia dari pagi, kenapa dia datang terlambat, itu divalidasi tindakannya. Nah, nomor 3, menanyakan keyakinan kelas. Jadi tidak menjudge kamu ini datang telat terus, tidak begitu. Jadi dari sini saya belum ditemukan. Ketika anak itu datang terlambat, berarti kita harus sayang-sayang gitu ya. Nah, nomor 3 ini menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu langgar dengan datang terlambat? Mending aja kalau anak itu mudah ya. Makanya saya ya nggak tepat. Di sini ini saya kurang pas lah, bukannya kurang setuju, mungkin belum di hati kali ya, karena biasanya saya agak keras. Nanyakan keyakinan kelas, dan kita harus menyadarkan dia tuh mencari solusi. Besok saya harus tidak datang terlambat lagi. Jadi bukannya kita
besok kami udah dianggap terlambat ya, itu nggak jadi segitiga restitusinya. Karena yang namanya segitiga restitusi itu dia yang merasa bersalah, dia yang mencari kesalahan dia juga yang harus mencari solusi untuk seterusnya dia tidak dapat terlambat lagi. Jadi bukan kita gitu, kita hanya mendengarkan saja, hanya mengorek-ngorek aja. Dari sini saya menemukan anak-anak itu yang ketika ada disiplin positif yang dilanggar tidak menang, entah di sayanya kurang kali ya, kurang pas dengan ini, entah anak itunya kita ngadapin anak itu ya itu lagi. Ketika kita menekan anak itu melanggar peraturan ya anak itu lagi. Dan saya juga punya anak yang tiap hari berantem. Ketika saya kasih segitiga restitusi tetap aja kayaknya nggak berlaku ya. Seperti itu lagi, apa emang udah bawaan kali ya, tapi ya memang kita nggak boleh ya seperti itu, ya seperti itu. Nah itu saja. Ya baiklah Ibu, pemaparan penerapan budaya positif di sekolah sudah dipaparkan. Tiba waktunya tanya jawab. Jadi ketika saya menjelaskan ada penjelasan yang kurang ataupun ada ibu-ibu yang mau menambahkan ketika saya ada yang kelewat, mohon maaf. Jadi sekarang kita waktunya diskusi, siapa yang mau bertanya ataupun mau menambahkan. Baiklah ibu-ibu, saya buka diskusinya ataupun pertanyaan yang lain. Saya mau bertanya ya. Ya baiklah Ibu Ima. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya atau kita berdiskusi bersama tentang 5 kontrol sebagai penerapan disiplin positif yang akan saya tanyakan di sini adalah poin kelima. Guru sebagai manajer dalam permasalahan yang kita hadapi di kelas ya, terutama kelas tempat kita mengajar ya, di mana anak itu selalu melanggar sebuah kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama antara guru dan siswa ya. Dan itu disebut dengan tadi itu disiplin positif bukan disiplin positif apa namanya, pernyataan keyakinan kelas ya, yang telah kita kesepakati bersama-sama. Tetapi di sini kita sebagai manajer itu tidak mudah ya. Sebagai manajer di situ, sebagai manajer pada saat siswa melakukan kesalahan. Nah, hal-hal apa yang bisa membuat kita dan siswa bisa cepat gitu menangani masalah yang kita hadapi pada saat siswa melanggar kesepakatan kelas itu? Terima kasih. Baiklah Ibu, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Sini aja nggak apa-apa. Menanggapi dari pertanyaan dari Bu Ima tadi, posisi guru sebagai manajer
Kalau ini yang berkenaan sama kalau anak itu bermasalah, memposisikan guru sebagai manajer. Kalau saya untuk menempatkan posisi sebagai manajer, ini menurut pendapat saya ya, kayaknya kurang pas. Dalam artian kalau saya kayaknya lebih enak kita memposisikan guru sebagai teman dulu. Lebih enak. Dalam arti kalau dia memposisikan sebagai teman, kita PDKT dulu sama anak, kita tahu masalahnya. Kalau sebagai manajer kita seolah-olah ada di bawah, kayak kesannya kita menghukum gitu ya, nggak sesuai. Tapi kalau kita sebagai teman, dialog dulu, kita berdialog, pendekatan dulu seperti apa, biar anak itu apa permasalahan dia keluar semua, jujur anak itu yang dekat. Tapi kalau manajer saya rasa kurang apa ya, kurang mendekati untuk pemecahan masalahnya, itu aja. Jadi saya bukan menjawab, tapi saya lebih kepada guru sebagai teman. Posisi kontrolnya. Ya baiklah, terima kasih Ibu Yuli. Selanjutnya siapa yang mau menambahkan? Biasanya para mantan kepala sekolah ini selalu menambahkan karena pengalamannya banyak. Ibu Sri. Oke, baiklah ya. Tes. Iya, tadi mohon maaf ya, saya menanggapi masalah yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Mengapa saya bertanya tadi pada poin kelima? Karena tadi sudah disebutkan ada sisi positif dan negatifnya. Kita sebagai, kalau kita pilih poin keempat sebagai teman, poin ketiga ya, teman. Di situ tadi membicarakan ada sisi negatifnya. Kalau teman, seolah-olah kita itu berteman kepada anak, seakan-akan kita ini bukan jadi panutannya gitu. Makanya saya minta tadi di poin kelima, karena menganggap teman itu anak melecehkan apa ya, ibaratnya bukan tidak menyikapi dengan serius kalau kita sebagai teman. Makanya saya tadi pilih yang poin kelima. Ada yang bisa yang menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Bisa tolong. Tadi ada beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh Bu Dita dan bagaimana sih baiknya seorang guru menempatkan posisi kontrolnya sebagai teman ataukah sebagai manajer? Sebenarnya dalam setiap hal apapun itu memiliki sisi positif ataupun negatif. Kalau saya bukan ingin Anda hanya sekedar saling sharing ya. Misalnya kalau sebagai teman tadi mungkin kurang setuju ya Bu ya. Kalau dari sisi saya bukannya apa ya, tidak sepenuhnya membenarkan, tetapi saya juga ada pendapat menyetujui bahwa terkadang kita perlu untuk memiliki posisi sebagai teman. Teman di sini maksudnya bukan berarti apa ya, kita tuh menjadikan diri kita benar-benar seperti mereka, seperti anak-anak itu bukan, tapi hanya begini, posisi teman itu sebenarnya yang seperti apa, peran-peran teman. Misalnya satu gitu kan, membuat ini nyaman gitu kan, ketika sama teman itu dia bisa memberikan kenyamanan gitu kepada seseorang itu untuk bisa apa ya, tidak memberikan rasa takut dulu nih. Terkadang anak-anak murid itu ketika kita sudah terlanjur menjat nih, kita terlanjur apa ya, mungkin seperti menekan gitu, itu
ya, ini saya ulas kembali ya, untuk posisi kontrol ini bukan pilihan, tetapi di mana posisi saya ketika saya jadi guru itu. Jadi bukan pilihan, oh saya ini harus memiliki ini, bukan. Tapi dengan adanya pemaparan posisi kontrol, saya ini kemarin ketika ada anak yang tidak disiplin, sebagai apa posisi saya, yang saya pengen up itu yang memang sebagai manajer. Begini ya Ibu ya, ketika penghukum, ketika anak itu taruhlah datang terlambat gitu ya, kita penghukum, kita langsung kamu berdiri di depan, kamu menyanyikan lagu Indonesia Raja ataupun mengumpulkan sampah itu ya, itu sudah langsung penghukum. Pembuat merasa bersalah itu kita dengan perasaan. Kalau kamu ulangi lagi, nanti kamu tidak naik, nanti orang tua kamu sedih, nanti ibu guru ditegur dalam kepala sekolah, itu membuat rasa bersalah. Nah, untuk sebagai teman, gampang apa, udah wajar membuat salah. Itu sebagai teman. Nah, untuk pemantau, kita hanya melihat. Kadang saya juga banyak ya, kadang kita kan ada guru piket ya, ketika ada yang tidak disiplin, karena saya tidak piket, saya hanya melihat, memantau. Itu saya, berarti tadi pagi saya sebagai pemantau ketika ada yang tidak disiplin. Nah, manajer pun bukan menjudge sebagai yang paling tinggi, karena ini juga ada aturannya. Nah, maksudnya sebagai manajer itu dia punya urutan. Kalau misalkan penghukum itu kan langsung menghukum kan. Nah, kalau sebagai manajer dia melalui aturan ini segitiga restitusi. Jadi makanya saya bilang kalau sebagai manajer itu sudah hebat. Makanya saya belum bisa gitu sampai ke manajer. Bukan sebagai pengatur juga, karena dia sebagai manajer ini bisa menghasilkan anak itu solusi sendiri. Dia berbicara sendiri. Besok saya nggak akan ulangi. Kadang-kadang saya tidak bisa menghasilkan anak itu ngomong sendiri, malah saya yang ngomong. Besok kali ulangi ya. Nah, saya seperti itu. Berarti saya sebagai penghukum. Kalau sebagai manajer, ini nih apa ya, keluar dengan sendirinya kata-kata. Besok saya nggak akan ulangi. Saya minta maaf Bu. Saya udah melanggar peraturan. Nah, seperti itu. Tapi saya kemarin kaget ya, ngelihat yang Maulana itu berantem ya, saya minta maaf, saya rugi karena nasi saya putus. Dari situ saya juga, rupanya saya juga udah mulailah agak-agak manajer dikit ya, walaupun saya tidak bisa menghasilkan solusi anak itu sendiri. Tapi setidaknya semua kita sebagai guru, kita ini semuanya bisa sebagai manajer. Bukan tuntutannya dari nomor 1, nomor 2, yang mungkin untuk nomor 3, kadang-kadang saya punya, itu saya sendiri yang memutuskan. Besok lain kali jangan kamu ulangi lagi ya. Ini di bagian nomor 3 saya gagal. Kadang-kadang memang ya dari nomor 1, kenapa nak kamu datang terlambat? Kenapa sih? Apa nggak dibangunin? Mamanya kerja kah? Atau lagi kemana? Lagi ada perlu? Itu kita sebagai manajer tuh melakukan ini 1, 2, 3, menstabilkan identitas. Itu namanya menstabilkan identitas. Ketika kita berbicara sebagai teman, kita mengorek-ngorek keadaan dia di rumah. Kenapa sih nak? Kok bisa sih datang terlambat? Mamanya bangunin enggak? Atau bapaknya di mana? Itu kita kan sebagai teman juga kan? Nah, itulah dia yang dari manajer itu dia bisa menstabilkan identitas. Nah, kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apa kesalahan? Kenapa kamu bisa berdiri di sini? Itu kan berarti punya kesalahan. Nah, dia keluar sendiri dengan sendirinya kesalahan. Kalau biasanya kamu ini udah salah karena kamu datang terlambat. Nah, itu kan bukan anak itu yang ngomong, tapi saya yang ngomong. Tapi kalau misalkan kita memvalidasi tindakan yang salah, anak itu dengan sendirinya, maaf Bu, saya salah. Saya merugikan ibu. Yang seharusnya ibu ngajar, ini ibu malah di depan saya. Kadang-kadang memang kita tidak bisa seperti itu ya. Anak itu ada aja yang agak ngeyel ya, nggak bisa, nggak nalar segitunya. Nah, untuk yang ketiga, dia memberikan solusi sendiri. Iya Bu, besok saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya.
saya tahu ini salah saya bisa merugikan teman-teman yang seharusnya teman-teman itu belajar, diajar ibu, ini ibu nggak ngajar teman-teman saya karena ibu fokus ke saya itu. Jadi untuk lain kali saya tidak akan mengulangi. Itu yang timbul dari mereka sendiri. Memang saya gagal di sini. Kadang-kadang kita semua, Bu ya, kita semua pasti dia akan stabilkan identitas itu pasti kita. Kenapa sih Mama datang terlambat? Nah, itu kan pasti kita semua nanya kan. Di rumahnya emang gak ada yang bangunin atau gimana, atau bapaknya mamanya. Kita bertele-tele lah, berbahasa-basi dengan anak itu. Kita menstabilkan dulu dia, kehadiran dia di pagi hari. Nah kedua, baru validasi tindakan yang salah, bahwa salah dia. Memang anak itu kadang-kadang bertanya salah, iya Bu saya salah. Nah, yang nomor poin 3, kadang saya terlupa. Oke, baiklah, kamu salah, besok jangan ulangi. Nah, itu kadang saya terlewat di nomor 3. Yang nomor 3 itu ya menanyakan keyakinan kelas, apa aja yang dilanggar itu, terus solusinya apa, anak itu sendiri. Saya melanggar ini, saya akan besok tidak akan. Nah, itu terucap sendiri dengan dia. Kadang-kadang ya kita terlupa ya, kita langsung kan lain kali nggak usah seperti itu. Ya, beda. Sebenarnya bukan pilihan kita mau penghukum ataupun apa mau manajer. Tapi posisi kita ini di mana sih? Kadang-kadang memang saya penghukum, saya paham tentang manajer, saya paham. Tapi untuk realitanya kadang saya kurang pas gitu ya untuk di manajer. Tapi memang sebenarnya bagus. Tapi terkadang juga kalau anak yang mengulang itu lagi kita akan. Ya saya sebenarnya tidak boleh ngomong bosan ya, karena kita kan sebagai pendidik kita akan terus tiap hari mungkin tiap menit tiap jam selalu ngomong ke anak-anak yang bagus supaya disiplin. Oke baiklah, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kita tutup, kayaknya tadi sedikit beringat dan bersih tegang ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawab-jawaban yang dilempar. Nah untuk selanjutnya kita ice breaking dulu biar kitanya cerah, jadi biar dilihat murid-murid kita berbahagia melihat kita pun berbahagia. Kunci utama itu. Kunci utama kita. Saya akhiri, jika ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Yulina SPD MPD. Saya akan merefleksikan hasil pemahaman dari Ibu Mimin Triana CGP Angkatan 11 tentang budaya positif di sekolah. Setelah Bu Mimin mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah, pemahaman saya jadi lebih luas lagi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.